Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih terus membahas surat 2 Timotius dan hari ini kita berbicara tentang sahabat sejati. Tentu menyakitkan ketika melihat teman-teman kita meninggalkan kita justru pada saat kita membutuhkan mereka. Ketika Paulus menulis 2 Timotius ini, Nero sedang menjadi kaisar dan Nero dikenal karena kebrutalannya. Ia membunuh ibunya, istrinya, dan beberapa lainnya. Dan orang-orang Kristen dipersalahkan karena kebakaran yang menghanguskan hampir separuh dari kota Roma pada tahun 64 Masehi. Banyak di antara mereka terbunuh, sebagian melarikan diri, bahkan gereja di Roma hampir dihancurkan oleh kaisar yang gila ini. Paulus menyadari bahwa beberapa rekan pelayanannya telah menjauhi dirinya ketika ia dituduh berkhianat dan dipenjarakan kembali, dan ia menantikan sidang yang akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Mereka malu terhadap Paulus dan juga takut tertimpa masalah. Paulus pernah mengajar di Efesus sekitar 2 tahun dan semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Seluruh Asia telah mendengar Injil dan banyak yang menjadi percaya. Namun sekarang Paulus berkata, semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Ada 2 nama yang disebut secara khusus, yaitu Figelus dan Hermogenes. Alasannya, kedua orang itu sama sekali tidak disangka-sangka akan berpaling dan menjauhi Paulus. Seolah-olah Paulus mengatakan, bahkan kedua saudaraku yang setia itu meninggalkanku di saat aku sangat membutuhkan mereka. Figelus dan Hermogenes telah kehilangan keberanian yang berasal dari Roh Kudus. Akan tetapi, puji Tuhan, Paulus tidak ditinggalkan sama sekali. Ia sangat memuji Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku, kata Paulus. Dan ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Bahkan ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Nama Onesiforus berarti pembawa keuntungan atau pembawa berkat. Ia tidak malu menjumpai Paulus di dalam penjara dan telah menolong Paulus di Efesus, bahkan rela datang ke Roma demi menemuinya. Meskipun Onesiforus harus berada jauh dari keluarganya, sama seperti Onesiforus, marilah kita menjadi pembawa berkat bagi orang lain sehingga nama Tuhan dimuliakan. Pada masa itu para tahanan harus mengusahakan makanan dan kebutuhan mereka sendiri untuk bertahan hidup. Onesiforus mungkin membawakan Paulus sejumlah barang yang sangat dibutuhkannya. Ia pasti menghadapi kesulitan ketika harus mencari Paulus di kota yang asing baginya. Tentulah Paulus sangat bersuka cita ketika bersemu dengan Onesiforus. Ia telah menyegarkan hati Paulus. Kata Yunani menyegarkan berarti membantu seseorang untuk bernafas kembali dengan mudah. Onesiforus pasti sering mengunjungi Paulus. Dan ada yang mengatakan bahwa kemungkinan ia telah mati dibunuh karena kedekatannya dengan Paulus yang adalah seorang tahanan politik pada masa itu. Ia adalah sahabat yang setia sampai akhir dan sungguh-sungguh telah memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah ketika semua orang meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dia akan bersama kita, menguatkan kita dan menghibur kita dalam masa-masa ini, termasuk dalam situasi hari ini. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.